إن الحمد لله والشكر لله والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik, salat berjemaah. Subhanallah, salat subuh berjemaah di masjid ini tak semua orang dapat. Ingat betul-betul, tak, kecuali hamba-hamba yang Allah sudah pilih. Maka saya katakan bersyukur pada Allah karena kita termasuk hamba pilihan Allah. Masih banyak saudara kita belum bangun lagi. Jangankan salat, belum bangun masih banyak lagi. Makanya saya katakan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena Allah pilih kita dari sekian banyak hamba-Nya, Dia pilih kita. Allahu Akbar. Salawat dan salam tidak lupa. Mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau dalam yaumil akhir. Amin. Amin. Jemaah yang berbahagia, saya mohon maaf hari Ahad lalu tak dapat hadir. Sudah bangun, cuman duduk punya duduk, boleh, langsung lentuk. Bangun tak bangun, pukul 6 lewat 6 menit. Tak iya, langsung SMS tadi saya bilang apa lagi bagi Ustaz Nabi pun saya bagi tahu, sorry, minta maaf bukan salah kan gitu. Baik, hari ini saya perlu menjelaskan, sama-sama kita sharing sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang rahasia waktu-waktu salat. Ini kita perlu tahu. Kita dah puluhan tahun salat, tapi tidak pernah tahu apa rahasia pada waktu itu. Kenapa maghrib, kenapa zuhur, kenapa subuh? Itu ada sebab, ya kan? Sejarah macam mana? Ya. Baik, hadis panjang. Saya sengaja dalam rangka Rajab ini membahas tentang solat. Nah, ini sangat penting, saya rasa kita belum banyak tahu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun ma'al muhajirin wal ansar. Pada satu hari kami duduk bersama Nabi dalam satu majlis bersama orang Muhajirin dan orang Ansar. Artinya orang Mekah dan orang Madinah kumpul. Jadi kalau orang Muhajirin itu kan orang Mekah yang pindah ke Madinah. Orang Ansar ya orang Madinah asli. Nah, kumpul duduk dalam satu majlis, ya. Iz aqbala alaihi jama'atun
minal Yahudi, tiba-tiba datang jemaah, ada Yahudi, orang Yahudi lah. Kami para sahabat Rasulullah sedang bersama dalam satu majlis, tiba-tiba serombongan Yahudi datang. Maqala, lalu Yahudi itu bertanya lah. Yang bertanya Yahudi lah. Maka saya katakan, kita ni kalau sampai tak tahu Yahudi pun ambil tahu, takkan kita tak ambil tahu. Itu selalu saya katakan, Yahudi ambil tahu. Yahudi dia nak tahu kenapa. Takkan kita wonder je. Kita mesti lebih ambil tahu. Maqala, ya Muhammad, inna nas'aluka an kalimatin a'tahunna Allah Ta'ala li Musa bin Imran la yu'tiha illa nabiyyan mursala au malaka muqarraba. Muhammad, ya Muhammad, kami nak tahu, tolong jelaskan pada kami beberapa kalimat yang kalimat itu hanya diberikan Allah kepada para nabi, para rasul dan para malaikat yang dekat dengan Allah. Ada beberapa kalimat. Ini kalimat ucapan itu hanya diberikan kepada para nabi, para rasul dan para malaikat yang dekat. Kami nak tahu. Maka Nabi katakan, silakan tanya apa. Dia nak tanya apa? Faqalu, maka Yahudi itu bertanya, ya Muhammad, akhbirna an hadhihi salawatil khamsallati iftaradaha Allah ala ummatik. Kami nak tahu tentang, kabarkan kepada kami tentang solat 5 waktu. Ini dia yang telah difardukan kepada umat. Saya selalu mengatakan, mungkin agak keraslah ini pernyataan. Cuba bayangkan, saya sampai sekarang kalau ditanya apa alasan orang Islam tidak solat dalam syariat, cuma 2 ya. Perempuan datang bulan, laki-laki tak ada datang gila lah paling. Tak ada. Cuba saya cuma fikir gini. Seseorang yang terbujur, terlentang di hospital, tak boleh buat apa-apa lagi, itu pun wajib solat. Bayangkan. Cuba fikir. Dah terbaring di hospital, ya kan? Dan tak boleh buat apa-apa, ternyata masih wajib solat. Ini yang sehat tak solat tu mana? Itu yang saya katakan tak habis fikir, ya kan? Itu menunjukkan apa ni? Penting kan? Dah terbujur, dah terbaring di hospital, dah tak boleh bergeraknya, tetap wajib solat. Ini yang ribut teksi ke solat mana? Itu dia katakan. Dia bukan terbaring di hospital, bukan teksi ini dah dalam pula banyak lah kawan-kawan. Itu betul. Itulah. Tak ambil berat. Sekarang kita berat. Maka Rasulullah SAW menjawab, ini penting. Ini penting. Saya katakan, ini sangat penting hadis ini diketahui oleh orang Islam, yang terutama orang yang sholat, supaya dia menikmati sholat. Amma sholatul zuhri, adapun sholat zuhur, nak tahu rahsia dia apa? Adapun sholat zuhur, amma sholatul zuhri, iza zalatis samsu yusabbihu kullu sa'in li rabbih. Itu dia. Adapun salat zuhur itu, kata Nabi, itu saatnya seluruh makhluk Allah, tak terkecuali, sama ada dia hewan, sama ada dia ikan di laut, tumbuh-tumbuhan, semua ada. Waktu zuhur itu semua makhluk Allah bertasbih kepada
sedang bertasbih kepada Allah, memuji pada Allah. Burung dengan tasbih dia lah, ikan dengan tasbih dia lah, dengan cara dia maksudnya, tumbuh-tumbuhan dengan cara dia. Nah, kita ni umat Islam dengan cara kita salat. Itu sebabnya kenapa Al-Quran menjelaskan, ya, ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bersumpah 4 kali. Wati demi pohon tin, wa zaitun demi pohon zaitun, wa turi sinin demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin demi berkah kota Makkah. Laqad, pakai kalimat sungguh, taukid. Ini bukan main-main. Orang cakap apa ini bukan calang-calang cerita ni, penting. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami dah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Tapi jangan lupa, ayat itu bukan stop di situ, kan dia bersambung. Summa radadnahu asfala safilin. Dia akan, kalau dia tak mengerti, dia akan jatuh tempat yang lebih hina. Nah, ini maksudnya apa? Pada waktu zuhur, satu contoh, zuhur itu kan semua makhluk bertasbih kepada Allah. Kita ni makhluk yang paling mulia, betul? Maka kita yang lebih layak bertasbih kepada Allah. Nah, saya katakan, kalaulah seseorang umat Islam tidak ikut bertasbih kepada Allah, nah, dalam arti kata solat, ini yang dikatakan summa roda, dia akan jatuh. Maaf, saya cakap agak lepas sedikit. Ulat kotoran itu Allah ciptakan itu apa? Untuk menghancurkan kotoran, betul? Dan dia sudah laksanakan tugasnya, ya kan? Kita Allah ciptakan, apa tugasnya? Beribadah pada Allah, tidak dikerjakannya. Mana lebih mulia ulat kotoran dari dia? Bayangkan, ya. Jadi zuhur itu, kenapa zuhur? Kan itu bahasa mudah. Karena pada waktu itu tergelincir matahari, nanti akan dijelaskan oleh hadisnya. Tergelincir matahari sedikit, terbuka pintu langit. Ketika itu Allah menyuruh seluruh makhluk Allah, tidak terkecuali, ikan di laut, gunung, semua pohon-pohonan bertasbih kepada Allah. Maka manusia dikehendaki bertasbih melalui salat. Itu satu, ya. Wa amma salatul asri, adapun salat asar. Ini salat asar. Fa innaha sa'atul lati akala fiha Adamu alaihissalam minas sajarah. Ini penting. Adapun salat asar itu adalah saatnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi. Ya kan? Kenapa kita solat? Kenapa solat? Kan gitu. Pada saat itu kata Nabi, asar itu saatnya Nabi Adam memakan buah khuldi. Kenapa solat? Ingat, solat itu hakikatnya apa? Doa. Ya kan? Solat itu hakikatnya doa. Maka kita pada saat itu mohon kepada Allah, jangan sampai terjadi macam Nabi Adam. Tolong fikirkan baik-baik, Nabi Adam di surga. Ulang balik, Nabi Adam di surga, tempat yang nikmat, seluruh fasiliti surga Allah berikan pada Adam, ya kan? Cuma satu yang Allah larang, ternyata Adam gagal. Apa lagi Adam tolong belanga lagi gagal, saya katakan. Saya ingin katakan apa? Kalaulah Nabi Adam saja gagal di surga, apatah lagi kita. Maka kita mohon kepada Allah lewat solat. Itu rahsia. Doanya apa? Doanya semua doa bagus, tapi
Tapi doa ini saya kira sangat bagus dipakai asal. Arti jangan lupakan. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Dengan Nabi Adam, dipalingkan hatinya, artinya dia melanggar aturan Allah. Jangan sampai engkau palingkan hati kami Allah setelah engkau beri petunjuk. Jadi waktu asar itu apa? Itu saatnya Nabi Adam tergelincir makan buah khuldi. Kita disuruh berdoa melalui salat. Jangan sampai terjadi macam itu. Okey. Itu asal. Wa amma salatul maghrib, adapun salat maghrib, wa inna sa'atul lati taballahu ala Adam alaihi salam. Okey. Adapun salat maghrib itu adalah saatnya Nabi Adam diampunkan Allah. Jadi gini, kita balik cerita sedikit. Nabi Adam bersalah, diusir dari surga, dikeluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga. Saya tak suka kata diusir itu kurang sedap. Dikeluarkan dari surga. Iblis itu bersalah, diusir dari surga. Kalau iblis itu cocok diusir, kalau Nabi Adam tak dikeluarkan dari surga. Nah, dengan Siti Hawa, jadi Siti Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Nabi Adam di India, satu kota kecil bernama Allahabad. Mungkin Haji Ali pernah dengar kota Allahabad. Situ. Itu kan mendekati bahkan lebih 200 tahun mereka saling cari mencari. Akhirnya dipertemukan Allah di mana? Di padang Arafah, di Jabal Rahmat. Nah, kita orang Melayu ni kalau sampai di Jabal Rahmat mendaki tu, kalau Nabi Adam tak payah mendaki lah, itu dia, tempat duduk dia tu. Sebab dia tinggi 60 hasta. Jangan bayangkan Nabi Adam pergi daki pula sana, tak. Tempat duduk dia. Nah, di situ Nabi Adam menyadari kesalahan. Lalu dia taubat pada Allah. Lalu Allah ajarkan sebuah doa dari malaikat Jibril. Doa itu, nah ini jangan sampai doa ini kita lupa waktu maghrib. Jadi Nabi Adam diampunkan oleh Allah waktu maghrib. Apa kaitannya dengan kita? Kita pun tak lepas dari dosa. Kita pun tak lepas dari salah. Maka kita pun mesti minta ampun pada Allah. Jangan lupa, terutama maghrib. Bagaimana? Lewat salat. Melalui salat kita mohon ampun. Saya cuma sedikit menambah jamaah yang berbahagia. Kalau bab rezeki, pemikiran kita bagus. Tapi bila bab dosa dah salah. Jadi gini, kalau rezeki, dia yakin rezeki Allah dah tentukan. Betul kan? Betul. Rezeki Allah tentukan. Cuma kita wajib usaha. Oh, bagus. Bagus dia punya pendapat. Rezeki Allah memang tentukan, tapi sebagai hamba Allah kita wajib usaha dan ikhtiar. Bagus. Tapi bab dosa, yakin tak Allah mengampunkan? Yakin Ustaz, tapi dia tak pernah usaha, tak pernah ikhtiar, macam mana? Ini kan apalah orang. Allah Maha Pengampun, betul lah. Tapi kita kena usaha ikhtiar. Dia tak pernah usaha nak taubat, tak pernah ikhtiar nak buat baik, tapi Allah Maha Pengampun, apa? Allah Maha Pengampun. Sama lah, rezeki Allah tak ke mana, rezeki Allah tak ke mana, tapi dia duduk kat rumah.
Jodoh tak ke mana, jodoh tak ke mana, bodoh pun tak ke mana, nanti lama-lama. Ya kan? Dia kadang-kadang lama-lama gitu. Dia cakap Allah Maha Pengampun, betul. Tapi tak ada usaha, tak ada ikhtiar. Tapi kalau rezeki dia yakin, rezeki Allah Maha Pemberi rezeki. Tapi kita kena wajib usaha. Pandai pula dia cakap. Bila bab rezeki, pandai. Allah yang tentukan rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki. Kita kena wajib usaha dan wajib ikhtiar. Kalau kita tak usaha, kita tak ikhtiar, maka rezeki tak ke mana, tak dapat. Bukan salah Allah, salah kita. Bagus kau punya pendapat. Tapi bila bab dosa, Allah Maha Pengampun. Allah dah ampunkan, selesai. Allah dah ampunkan kau, tak minta ampun ke mana? Akan Allah lampang sesuai yang benar. Kadang-kadang berfikir dengan keliru. Makanya waktu maghrib, kita ni bersalah, pasti. Maka disuruh kita salat waktu maghrib. Supaya apa? Minta ampun pada Allah. Jangan lupa baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Harapannya apa? Semoga Allah ampunkan kita juga sebagaimana Nabi Adam diampunkan. Itu harapan. Jadi minta maaf. Saya ambil hikmah. Perhatikan betul-betul. Di mana iblis itu bersalah? Di surga. Di mana Adam bersalah? Di surga juga. Surga itu apa? Tempat yang nikmat. Ini menunjukkan kita harus hati-hati bahawa apabila kita berada di tempat nikmat, wah, hati-hati, peluang berbuat maksiat itu luas. Ya kan? Kawan waktu miskin tu, waktu susah, rajin baca surat Yasin, surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, ya kan? Dah kaya, surat khabar je yang dia baca. Apa ni dia baca? Macam mana? Ya, banyak. Kita pun banyak jumpa orang lah pada tu. Waktu susah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dah kaya ni, hi, how are you? Dah tukar, how are you? Fine, fine, ha? Dah Assalamualaikum dah tak ada. Ha, tengok. Hilang Assalamualaikum langsung. Hati-hati. Sedang berada di tempat nikmat, hati-hati. Tak usah jauh-jauh, kita laki-laki lah. Kalau ada duit banyak, otak apa, nak kahwin lagi. Ya kan? Duit kalau dah lebih sikit dia boleh nyanyi. Senangnya dalam hati kalau beristeri dua, bukan main. Dalam itu kita. Ya. Kalau sudah berduit nanti biasa. Cuma saya geram juga lah. Kadang orang perempuan cakap apa? Dasar laki-laki buaya darat. Oh, dia cakap itu. Memang laki-laki buaya darat. Saya cakap dengan perempuan, langsung dia pergi lah. Kau ingat buaya darat tak ada perempuan? Banyak juga. Saya ingat buaya darat tu laki-laki semua, tak, perempuan pun ada, silakan. Buaya tu ada perempuan pun. Dia ingat laki-laki semua buaya darat. Buaya darat. Ingat tak? Perempuan pun ada. Okey, tak apa. Jadi maghrib kenapa? Saya ingat balik, itu saat Nabi Adam diampunkan Allah. Kita solat kenapa? Minta ampunlah kepada Allah. Taubat. Wa amma salatul atama fa inna salatul lati salahal mursaluna qabri. Adapun salat Isya, salat penutup, itu salatnya para nabi sebelum Rasulullah. Jadi para rasul, para nabi sebelum Rasulullah, waktu mereka menyembah Allah, waktu mereka salat itu waktu Isya. Nah, kita umat Rasulullah diberi kemuliaan ikuti waktu itu. Ini cuma umat Muhammad yang Allah kasih. Jadi apa itu waktu Isya?
Isya itu saatnya para nabi, para rasul menyembah Allah pada waktu itu. Yaitu nabi, rasul sebelum Rasulullah. Kita diberi kemuliaan untuk ikut bersama di situ pada waktu yang sama. Ini luar biasa yang tak ada pada umat yang lain. Jadi itu rahsia tentang waktu zuhur. Karena solat zuhur yang pertama kali Allah perintahkan solat. Di saat itu bertasbih semua makhluk. Zuhur. Asar, di saat itu tergodanya Nabi Adam. Kita minta jangan sampai kita mengalami hal yang serupa. Maghrib itu saat Nabi Adam diampunkan dosa oleh Allah. Kita mohon kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita. Isya itu saatnya, waktunya para nabi, para rasul sebelum Rasulullah sholat. Mereka sholat waktu itu, kita diminta mengikuti waktu itu. Ini satu kemuliaan. Baik. Wa amma salatul fajri fa inna syamsa idza tala'at tatlu'u bainal qarnaini syaitan wa yasjudu la kullu kafir min dunillah. Okey. Adapun salat fajar, ini perlu saya jelaskan. Adapun salat fajar itu ialah terbitnya matahari di atas dua tanduk syaitan. Ini tolong dipahamkan. Jadi jangan bayangkan pula ini matahari terbit pakai tanduk setan pula. Setan bertanduk pula besar. Setan ini bahasa kinayah yang saya jelaskan nanti. Jadi waktu fajar itu adalah salat fajar itu maksudnya itu saatnya matahari terbit di atas dua tanduk setan dan terbit matahari itu sujudnya orang kafir. Jadi kenapa kita salat sebelum fajar? Bukan selepas. Karena selepas fajar itu saatnya orang kafir menyembah Tuhan mereka. Jangan sampai kita tertinggal, kita lebih dahulu. Nah, matahari terbit di atas dua tanduk syaitan. Ini maksudnya apa? Tanduk adalah senjata. Kalau kerbau dan tanduk, kerbau dan tanduk kan senjata. Kerbau apa? Tanduk. Tanduk itu adalah senjata. Maksudnya apa? Matahari terbit di atas dua senjata. Senjata apa? Syaitan. Apa dia? Hasad, dengki, sombong. Ini senjata syaitan. Jadi begitu matahari terbit, kita dah dihantam dengan ini. Ini yang dihantam dengan itu. Ya kan? Begitu matahari terbit, mata celik, setan mulai bekerja, menikam apa dia? Sifat sombong, sifat hasad, sifat dengki. Makanya kita cepat mohon pada Allah, mohon pada Allah, berlindung pada Allah. Hanya Allah yang mampu melindungi kita dari godaan syaitan. Ini tidak terlepas. Yang namanya manusia tidak boleh lepas dari sifat sombong, sifat hasad, dengki, iri. Cuma tergantung dia boleh kontrol atau tidak. Itu aja masalah. Dia boleh manage itu. Sifat hasad, dengki boleh lawan atau tidak. Tapi semua manusia akan itu. Itu penting. Nah, masih ada waktu, masih termasuk potongnya. Apa kata orang Yahudi tadi? Qalu sadaqta ya Muhammad, Anda benar ya Muhammad. Oh, dia tanya, dia pula betul kan? Fama sawabu man shalla. Aku nak tanya sekarang, apa pahala yang Allah kasih? Ini dia. Tadi dia tanya apa rahsia waktu. Sekarang dia tanya, kalau umat Muhammad salat 5 waktu, apa yang Allah kasih? Itu bahasa mudah. Apa yang Allah kasih? Okey, kita pun nak tahu juga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, amma salatul zuhri fa innaha sa'atul lati tasmuru fiha jahannam.
amma salatul zuhri fa inna sa'atul lati sa'run fiha jahannam. Fama min mu'minin yusalli hadhihi salat illa haramallahu ta'ala alaihi lafahatin jahannam yaumal qiyamah. Subhanallah. Allah. Adapun salat zuhur itu pahalanya apa? Kata Nabi, itu saatnya tergelincir matahari, dan pada saat zuhur itulah dinyalakan neraka jahanam. Sedang bernyala-nyalanya neraka jahanam itu, panas neraka jahanam. Siapa yang solat waktu itu? Itu dia, ini keuntungannya. Siapa yang solat waktu zuhur itu, maka dia terhindar dari panasnya neraka jahanam. Subhanallah. Siapa yang solat waktu zuhur, maka dia akan terhindar dari panasnya neraka jahanam. Diharamkan Allah, tidak tersentuh. Kalau sudah diharamkan dari panas neraka, berarti dia masuk surga. Allahu Akbar. Satu kemuliaan sekalian. Ingat, yang punya surga, yang punya neraka itu Allah. Kalau dia dah cakap lewat lisan Rasulullah, siapa yang salat zuhur diharamkan dari panas azab neraka, itu jangan ragu, ya kan? Jangan ragu. Wa amma salatul asri, adapun salat asar, fa inna sa'atul lati akala Adamu alaihissalam fiha minas sajarah. Tadi saya katakan, adapun salat asar itu saatnya, kata Nabi Adam memakan buah-buah khuldi. Fa ma min mu'minin yusalli hadhihi salat. Siapa di antara orang mukmin yang salat pada hari itu, pada hari salat asar maksudnya, illa kharaja min zunubihi kayaumin waladat ummu. Tadi saya katakan Nabi Adam dikeluarkan waktu asar. Kata Nabi, siapa yang salat waktu asar, maka Allah akan ampunkan dosanya. Dia lepas dari salat asar kayauma waladat ummu, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Allahu Akbar. Ini sebuah peluang sangat besar. Kayauma waladat ummu. Siapa yang salat waktu asar, Allah akan ampunkan dosanya sehingga dia bagaikan bayi baru lahir. Ingat, yang Allah ampunkan dosanya, dosa kita dengan Allah, dosa dengan manusia, kena minta maaf dengan manusia. Bukan Allah tak boleh ampunkan, jangan cakap pula Allah tak boleh ampun. Bukan Allah tak boleh, Allah tak mahu. Allah tak boleh pula. Malaysia boleh, kan Allah tak boleh. Apa? Ya, ada orang cakap tak boleh. Okey. Wa amma salatul maghrib, adapun salat maghrib, fa inna sa'atul lati taballahu fiha ala Adam alaihissalam. Adapun salat maghrib, saatnya Nabi Adam diampunkan dosa-dosanya, diterima taubatnya. Fama min mu'minin yusalli hadhihi salat muhtasiban. Siapa yang salat waktu maghrib, hati-hati menjaga salatnya, ikhlas niatnya, muhtasiban. Summa kemudian yas'alullah ta'ala say'an illa aqtahu Allah. Andai kata dia salat, hati-hati, dia jaga betul baik-baik, kemudian dia minta sesuatu, Allah kabulkan. Allahu Akbar. Itu maghrib, minta. Dikatakan apa tadi? Wa ma min wujud. Summa yas'alullah, kemudian dia minta pada Allah Ta'ala say'an sesuatu, illa aqtahullah iyyahu. Kalau dia minta pada Allah, apa yang dia minta? Selagi dia mintanya baik, Allah kabulkan.
Wa amma salatul atama, adapun salat malam, salat isya maksudnya, fa innal qabra zulmatun wa yaumal qiyamati zulmatun. Kubur itu gelap, kata Nabi. Adapun salat isya itu apa? Ingat kata Nabi, kubur itu gelap, hari kiamat juga gelap. Ya. Fama min mu'minin masa fi zulmatil laili ila salatil atama. Barang siapa orang beriman, orang Islam, berjalan di tengah malam nak pergi salat berjamaah isya, illa haramallahu alaihi wa qudan nari wa yuqa nuran yajuzu ala sirat. Subhanallah. Siapa yang solat berjemaah isya, maka Allah berikan dia jauh dari panas api neraka dan dimudahkan ketika menuju sirat. Cuma saya nak jelaskan sedikit. Kadang-kadang kita ni salah faham. Siratul mustaqim itu bagaikan rambut di belah 7 halus. Sampai selalu terdengar itu, ya kan? Sirat itu dia punya halus bagaikan rambut belah 7. Sampai kita fikir, terbayang macam mana nak lalu rambut belah 7, kecil sangat, manusia ramai. Kita jangankan rambut belah 7, batang kelapa titi pun kita dah payah nak kadang jatuh. Ini bukan berarti, inilah kadang-kadang perlu pemahaman. Sirat itu halusnya, saking susahnya itu. Manusia banyak, takkan sebesar rambut belah 7 titiannya. Bila nak selesai? Ini maksudnya tingkat kesusahan meniti bagaikan meniti pada rambut di belah 7. Tingkat kesusahannya, bukan jembatan sirat sebesar ini. Kadang-kadang ya jangan disalahpahamkan. Kalau sehalus rambut, siapa pula nak selesai? Ya kan? Bukan. Dia punya susah. Macam kita juga lah selalu yang kita apa? Dia punya susah kan. Dia punya sakit macam ditusuk sembilu lah kan? Bila dia kena sembilu? Ya kan? Aku rasa minum teh, kata pakcik, aku minum teh kena dia macam kencing kuda. Bila dia minum kencing kuda? Betul kan, kadang-kadang kan ada yang cakap tu, ya kan? Betul. Saya dengar ada pak cakap, itu aku minum kedai itu, dia minum teh tu, dia punya teh macam kencing kuda. Tanya pakcik, pakcik dah minum kencing kuda? Belum. Tapi kenapa dia begitu? Itu sama. Bukan pasal teh kencing kuda kan? Jadi jangan bayangkan sirat itu bagaikan rambut belah 7. Bukan halusnya, bukan. Dia punya tingkat kesusahan. Mana orang berdesak-desak lagi. Itu. Mungkin selama ini kita fikirkan halusnya, bukan. Dan perlu dijelaskan. Baik. Jadi siapa yang solat pada waktu isya berjemaah, ya, kubur itu gelap, kiamat gelap, dia akan dimudahkan untuk meniti sirat. Wa amma salatul fajr, adapun salat fajar, fa ma min mu'minin yusallil fajr arba'ina yawman fil jamaah. Ini adapun salat subuh tadi saya sudah jelaskan. Siapa yang salat subuh 40 hari berjemaah, ini 40 hari dan tidak boleh putus. Saya ulang balik, tidak boleh putus. Ya. Siapa yang salat subuh berjemaah 40 hari, illa a'tahullahu bara'atain, Allah beri 2 kemuliaan. Bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq.
Dua kemuliaan. Siapa yang boleh solat subuh berjemaah 40 hari berturut-turut. Dua kemuliaan. Satu, dia dibebaskan dari azab neraka. Ini paling penting. Yang kedua, dia bebas dari sifat munafik. Sifat munafik apa? Kalau bercakap bohong, janji khianat, ya kan? Diamanah, pecah amanah. Itulah. Jadi supaya dia cakap tak bohong, supaya dia jadi orang amanah, supaya tak mudah ikan janji, ini salat 40 hari betul, tidak boleh putus. Kalau kita laki-laki, insya-Allah. Itu saja barangkali, insya-Allah sambung minggu depan lagi. Kita masih cerita bab salat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna lidzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma barik lana fil rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah berbahagia, ada satu soalan barangkali saya ingin sampaikan. Ada yang tanya, Ustaz, saya banyak dengar Ustaz mengatakan bahawa doa Allahumma barik lana fil rajab wa sya'ban wa balighna Ramadan. Kan ada tu. Ya Allah, berkati kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Itu hadis palsu, Ustaz. Hadis palsu, Ustaz. Tapi saya tengok banyak Ustaz pakai doa itu. Padahal itu hadis palsu. Saya jelaskan. Saya ulang balik, saya jelaskan. Doa itu kalimatnya bagus, boleh dibaca. Yang tak boleh, jangan disebutkan itu hadis Nabi. Itu aja. Jadi saya berdoa, Allahumma barik, karena doanya bagus, kalimatnya bagus. Tapi saya tidak mengatakan itu dari Nabi. Itu yang paling penting. Jadi jangan berarti. Kadang-kadang dia ingat bila kita baca pada bukan. Karena itu para ulama mengatakan hadis palsu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.